Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'alaka wa zaqal batil mal batil kana zahuka wa la yatakallamun illa man adina rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'alaka wa zaqal batil mal batil kana zahuka wa la yatakallamun illa man adina rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala fi du'a rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wanfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita masuk pada Al-Hikmah. Beda dua ya Pak ya. Kalau di sini 155, kita di kajian kita 157. Itu hikmah yang insyaallah menjadi salah satu wasilah kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini hikmah yang luar biasa banyak. Hikmah ini berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Hadzun nafsi fil maksiyati zahirun jaliyun. Bagian hawa nafsu bil maksiat, di dalam maksiat, zahirun ialah jelas, jaliyun sangat jelas, sangat dohir dan jelas sekali. Wahadduha, dan adapun bagian nafsu fitoati, di dalam ketaatan, di dalam ibadah, batinun khofiyun, sesuatu yang batin, sesuatu yang samar. Wa mudawwatu ma yakhfa, dan mengobati sesuatu yang tersembunyi, su'uba ilajuhu, maka susah untuk mengobatinya, sulit mengobatinya. Kalau kita punya luka luar dan dalam, lebih susah untuk mengobati yang luka bagian dalam ketimbang luka yang bagian dohir. Nah, ini insyaallah yang kita akan bahas bersama-sama, dan kita renungi makna per makna yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Tentu kita akan bacakan syarahnya. Al-hududul lati yajnihal asi min ma'asihi dzatun wujudun kharijiyun. Ketika seorang berbuat maksiat, maka dalam kemaksiatan yang kita lakukan atau seseorang lakukan, maka ada bagian hawa nafsu di dalamnya. Apapun jenisnya, pasti ada bagian nafsunya, keuntungan nafsunya, sesuatu yang hendak diperoleh oleh nafsu di dalam maksiat yang dilakukan, dan itu wujudun, tampak, nyata, bahkan tatruku asaroha fil mujtama wa bainal ausad. Bekas-bekasnya, kemudian dampaknya bisa terasa di tengah-tengah orang-orang yang berada di sekitar kita.
Ketika seseorang berbuat maksiat, maka bagian hawa nafsunya, bagian syahwatnya, keuntungan nafsu dan syahwat itu bisa tampak sangat jelas, tampak nyatanya, bahkan madorotnya pun akan berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan orang sekitarnya pun akan bisa melihat bagian dari hawa nafsu yang kita lakukan ketika bermaksiat. Nah kemudian seperti contoh pasurbul khomroh, minum arak, berbuat keji, berbuat maksiat, duduk-duduk di meja yang ada judinya, bahkan mengerjakan riba, wa ta'amudul kadzib bil hadis, sengaja berbohong dalam berbicara, semuanya itu yuhaqqiqu lil asi huzuzul lati yabghiha wa hiya huzuzun ma'rufatun makshufatun. Secara kasat mata, secara zahir akan terlihat bagian nafsunya. Ketika orang minum arak, apa bagian nafsu yang terlihat? Keuntungan bagi syahwatnya ketika dia minum minuman keras tersebut, ya kelihatan. Oh senang-senangnya, mabokna, liurna, dan lain-lainnya. Ketika berjudi pun sama, kelihatan bagian hawa nafsunya. Oh ngadu nasibnya, hoyong ujuk-ujuk dapat uang banyak tanpa ada usaha, kelihatan bagian nafsunya itu. Ketika orang bermuamalah riba, apa bagian nafsunya yang terlihat secara dohir, secara nyata? Ialah orang yang ingin angkang-angkang kaki tapi dapat pemasukan yang banyak dengan memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa dia usaha, tapi uangnya jadi berlipat ganda. Dan itu terlihat. Bahkan efeknya, asarnya, dampaknya akan terlihat di tengah-tengah masyarakat, bagian dari syahwat dan nafsu tersebut. Sehingga acap kali efek yang terasa di sosial, di sekitaran orang-orang yang berada di sekitarnya, orang-orang yang berada di sekitarnya, efek tersebut seakan-akan mengumumkan, memproklamirkan akan bahaya dari perbuatan maksiat tersebut. Efek yang terlihat di masyarakat yang melihat dari efek perbuatan maksiat tersebut, seakan-akan nanti akan timbul satu fenomena di masyarakat agar perbuatan maksiat tersebut terhindar, karena melihat dampak yang negatif yang keluar dari perbuatan maksiat tersebut. Kan bisa dilihat Pak, secara nyata. Orang mabok tuh ujuk-ujuk nenggel batur. Orang yang bermain riba nya gitu Pak, gampang ngalah duitna nya gitu, oke gampang oke kabeakna. Gampang kabeakna, gampang kangalana, bahkan ketenangan hidup tidak terasa sama sekali. Nah sehingga kemaksiatan itu ada bagian hawa nafsunya, ada keuntungan syahwatnya, ada. Nampak dan jelaskah? Nampak. Kumaha cara ngubarannya? Kadang-kadang dengan pandangan dari orang lain pun itu bisa menghentikan maksiat Pak. Kadang-kadang kan begitu Pak, kita bisa terhenti berbuat maksiat ketika di hadapan orang lain. Kira-kira kenapa Pak? Kenapa Pak? Kira-kira Pak? Salah satunya adalah malu, dan itu terlihat Pak, di masyarakat. Dengan adanya mata masyarakat, mata orang-orang di sekitar kita, perbuatan-perbuatan maksiat bisa terhenti. Itu kalau nafsu dan syahwatnya di dalam maksiat. Bahaya luar biasa. Tapi ada yang lebih bahaya dari itu. Apa? Yaitu bagian hawa nafsu yang didapatkan oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi ada orang taat, ada orang bertakarrub kepada Allah dengan jenis ibadah yang berbeda-beda, tanpa disadari hal tersebut ada bagian nafsunya, ada bagian syahwatnya. Walaupun bungkusnya adalah takarrub, bungkusnya adalah ibadah, bungkusnya adalah taat. Maka gak ada satupun mata yang bisa melihat bagian nafsu tersebut. Beda kalau bagian maksiat banyak. Bagian nafsu dalam maksiat, mata yang memandang pun oh kelihatan, oh iya mah tukang mabok karena pingin ini, oh ini mah tukang nipu karena pingin ini. Tapi kalau tukang ibadah, bagian nafsu yang nyempil di dalam hatinya bisa nggak dilihat oleh orang lain? Nggak bisa. Bisa nggak dinasehati oleh orang lain? Nggak bisa. Kalau ada orang mabok bisa dinasehati. Ada orang yang masih bermuamalah dengan riba masih bisa dinasehati. Tapi kalau ada orang yang sudah nyempil di dalam hatinya
haddun nafsi fil ta'at, yaitu bagian dan keuntungan nafsu di dalam taat, maka sangat sulit bagi orang lain untuk mengkoreksinya. Terus yang tahu siapa? Yang tahu hanya orang yang melakukan taat tersebut. Bahkan dari sekian banyak orang yang melakukan taat, terkadang banyak yang tidak sadar. Saya ada santri, Pak, nanya, tapi ini enggak menjelekkan salah satu metode guru, enggak. Dulu saya tuh rajin kali ngaji itu. Terus ngajinya kumaha? Ya itu ngajinya ngaji terus sholawatan, ngaji, dengar ceramah dan lain-lain, semangat. Akhirnya saya pesantren ke Jawa, kemudian ngaji, mulai ngaji kitab, ngaji gaya-gaya santri, ngaji gaya-gaya para ulama, malasnya minta ampun. Maka kata dia, apa yang salah dengan diri saya? Enggak salah, memang gitu, standarnya memang gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau ada orang ngaji semangat, itu tanda tanya. Masa ada nafsu semangat berbuat baik? Kan nggak mungkin, Pak. Ya kalau Bapak ibadah semangat, harus tanda tanya, Pak. Kenapa? Karena mungkin ada bagian nafsu di dalamnya yang nggak kita sadari, Pak. Tapi kalau ibadah malasnya minta ampun, itu mau bersyukur, sebersyukur-syukurnya. Kenapa? Karena nafsu setelan standarnya memang seperti itu, Pak. Nafsu di bawah ibadah harusnya malas, nafsu di bawah ngaji harusnya menolak, malas. Nah, sehingga ketika dia bertanya seperti itu, hanya ketika saya ngajinya di A dan jenis pengajiannya kayak gini, semangatnya minta ampun, tapi kalau saya ngaji di B, jenis pengajiannya kayak gini, malesnya minta ampun. Menurut Bapak yang benar yang mana? Padahal dua-duanya sama-sama ngaji, Pak. Maka kalau di yang A ada bagian nafsunya, dan itu bisa ketara lah, Pak. Kalau di bagian B gak ada bagian nafsunya, gak ada keuntungan yang diambil oleh syahwat dan nafsunya, sehingga yang timbul adalah malas. Contoh lagi, Pak, biar gampang aja lah kita contoh-contohkan real dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita, ini sering saya contohkan, ketika kita sholat qobliyah dan ba'diyah di masjid, kok ya rada rajin, tapi qobliyah dan ba'diyah di rumah kok ya rada malas. Kalau kita pikirin, Pak, ya teh aya naon sebenarnya. Menurut Bapak normal nggak, Pak? Normal nggak, Pak? Kalau di masjid rajin, kalau di rumah malas. Yang normal yang mana, Pak? Yang normal itu yang di rumah, Pak. Jadi bukan mengalami penurunan, bukan. Memang watak nafsu itu kalau tidak ada mata yang memandang, tidak ada mata yang menjadi yang menilai, tidak ada orang yang melihat dan lain-lainnya, maka nggak ada bagian nafsunya di situ. Akhirnya malas yang terjadi. Tapi kalau banyak mata yang memandang, banyak orang yang menilai, ibadah yang jarang dilakukan, tara-tara qobliyah duhur opat jadi opat, dan biasa lagi dua. Dalam pun ada yang mandang, ada yang menilai, berubah jadi 4 rakaat. Tara-tara sholat witir di rumah, dan geus pada isya teh dan langsung jeung witir-witirna. Nah, maka apa kata Ibnu Athaillah Sakandari? Jangan pernah merasa itu adalah kesolehan. Kenapa? Karena itu sebenarnya penyakit. Nah, ini bahayanya, Pak. Yang seperti itu sebenarnya penyakit. Saking tersembunyinya penyakit tersebut, orang yang punyanya bahkan tidak menyadari. Dan kira-kira apa? Teman yang dekat dengannya bisa nggak menasehatinya? Nggak bisa. Ada orang teman dekat jauh nggak sadar bahwa temannya punya penyakit seperti itu. Nah, inilah yang hendak dimaksudkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari pada pertemuan kita malam hari ini. Andaikan ada orang berbuat maksiat, maka keuntungan dan bagian nafsu syahwatnya terlihat jelas di depan mata. Tapi andaikan ada orang berbuat taat, maka perbuatan taat tersebut secara dohirnya, secara kasat matanya lelah, secara kasat matanya merugikan. Kalau ada orang yang ibadah dari mulai pagi sampai ke malam, lelah atau tidak? Lelah. Kalau ada orang yang bersedekah, berinfak, berzakat,
rugi atau tidak? Rugi secara dohir. Ada nggak keuntungan nafsu secara dohir, Pak? Tidak ada. Tapi secara batin akan banyak keuntungan yang bisa diambil oleh orang yang berbuat taat. Bahkan kalau ada orang yang berbuat taat mendapati keuntungan nafsu di dalam ketaatannya, maka keuntungan bagian nafsu tersebut, keuntungan nafsu tersebut lebih mendorong berbuat taat tibatan bagian nafsu yang ada di dalam maksiat. Atau biar gampangnya gini, Pak, bagian nafsu di dalam taat dibandingkan dengan bagian nafsu di dalam maksiat, lebih nikmat kene bagian nafsu yang ada di taat. Bisa dipaham atau tidak? Kali deh. Sekali deh. Ketika ada orang berbuat maksiat, ada bagian nafsunya, Pak. Ada keuntungan nafsunya, Pak. Ada. Nikmat atau tidak, Pak? Nikmat beras ya, Pak ya. Walaupun sesaat, nikmat, ada nikmatnya. Karena nafsu tuh nggak suka yang nggak nikmat-nikmat, Pak. Pastinya sukanya nikmat-nikmat. Artinya ketika bermaksiat ada keuntungan, ada bagian, dan itu nikmat. Ketika berbuat taat, ada nggak keuntungan nafsu, Pak? Ada. Nikmat atau tidak? Nikmat. Bandingkan, nikmat mana keuntungan nafsu di dalam taat dan keuntungan nafsu dalam maksiat? Nikmat mana? Contoh, ketika orang berbuat maksiat, contoh aja mabuk, ada bagian nafsunya? Ada, kelihatan. Nikmat ketika itu? Nikmat. Tapi efek di masyarakatnya apa? Orang akan menilai dia orang yang buruk, orang yang tukang maksiat. Tapi andaikan ada orang yang taat, ketika ditelusuri di dalam niat dan ibadahnya, ada niat, ada tujuan ibadah yang dilakukan agar mengangkat derajatnya di mata orang lain, agar ibadah yang dilakukan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira nikmat gak? Nikmat mana sama yang tadi? Sama yang mabok? Nikmat kena nuki. Kita taat, kita sholat, kita ibadah, orang-orang melihat kita soleh. Orang-orang memuji apa yang kita lakukan. Bahkan kita punya kedudukan dan derajat di mata masyarakat, orang-orang sekitar. Nikmat atau tidak? Nikmat pisan. Nikmat pisan. Maka kata saya Ibnu Athaillah Sakandari, kata saya Ramadan Al-Buti, kalau ada orang yang menemukan dirinya mendapati keuntungan dan bagian nafsu di dalam ketaatan, maka kalau dia pelihara bagian tersebut, dia pelihara keuntungan tersebut, dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat daripada kenikmatan maksiat. Dan yang nikmat-nikmat tersebut, yang nikmat-nikmat yang dibicarakan ini adalah sejatinya penyakit, sejatinya adalah dosa. Ngan peda yang awal dosa dan casingnya pun dosa. Yang kedua dosa tapi casingnya taat. Bisa dipahami, Pak? Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah, sehingga Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari melalui lisannya Syekh Ramadan Al-Buti, kira-kira apa bagian nafsu yang ada di dalam taat? Nah, ini kita introspeksi diri kita masing-masing. Yang pertama, kasana innasi alaihi, taat yang dilakukan akan dicari oleh nafsu adalah pujian manusia terhadap dirinya. Nah, itu bagian nafsu yang pertama. Jadi kalau taat dilakukan, apa yang dicari oleh nafsu kita ketika kita berbuat taat? Mana orang yang memuji? Yang pertama. Nah, kalau orang yang ngaji di depan orang lain dikoreksi, marah, nah itu ciri. Ciri ketika ada bagian nafsunya yang terganggu. Ketika ngaji dikoreksi, marahnya minta ampun. Kan harusnya mau bersyukur. Ada yang mengkoreksi, tapi ada yang marah. Kira-kira kenapa marah? Ada ya, tapi insya Allah dia mau nggak ada, ini mau soleh-soleh semua insya Allah. Ada orang, Kang itu lepat bacaannya, atau Kang punten gerakan sholatnya lepat, kita koreksi.
marah sih masih gak ustad wae. Padahal sarua jeung urang baheula bangorna, tapi mah pagahan ka urang, umpamanya kayak gitu. Apa yang dicari? Bahwa taat yang dia kerjakan ada nafsu yang terselubung di dalamnya, bahwa taat itu harus menghasilkan pujian. Maka ketika taat menghasilkan koreksi, taat menghasilkan cercaan, hinaan dari orang lain, marah hatinya, gak sesuai dengan nafsu. Itu yang pertama. Nauzubillah, mudah-mudahan kita dihilangkan yang seperti itu. Yang kedua, wasyuhratul lati yuharrizuha, masyhur, kondang, punya ilmu, kondang, punya ketaatan, kondang, masyhur, punya amaliyah zikir agar masyhur. Kan nafsu seperti itu. Apa tujuannya orang-orang tahajud itu? Bagian dari nafsunya. Salah satu tujuan orang-orang yang bertahajud adalah ingin disebut tukang tahajud. Apa tujuannya orang-orang menyekel tasbih? Salah satu tujuannya adalah ingin masyhur di mulut orang lain bahwa dia tukang zikir dan lain-lainnya. Itu penyakit hati yang gak mungkin bisa orang lain tahu, hanya diri sendiri yang tahu. Selanjutnya, wal makanatul lati yatabawwa'uha, kedudukan. Taat yang dikerjakan, ibadah yang dikerjakan, maka bagian nafsu di dalamnya salah satunya adalah kedudukan yang tinggi di mata orang lain. Makanya ketika ada orang ilmunya terpandang, gak mau duduk di belakang, itu celaka. Ada orang yang terpandang ketika gak disuguhi makanan, marah hatinya, celaka. Ketika ada orang yang terpandang, ada orang yang taat, ahli ibadah, lewat, kalau nggak disalami oleh orang lain, marah dan murka dirinya, itu celaka. Dan itu penyakit-penyakit hati yang susah, Pak, dan bisa menimpa siapapun. Nah, ketika saya main ke pesantren kan kayak gitu. Hari di lembur rumah, alhamdulillah udah ngajar, kata teman saya. Ayat perbedaan di nahate, ayat apa? Iya, kalau disapa oleh orang lain, kalau kita berselisih dengan orang lain, kalau dulu nggak disapa nggak marah hati teh. Ngan ayeuna malah mun teu disapa ku batur teh asa ambek. Kunaon ya hati urang sarua. Sarua. Kenapa? Karena nafsu pinginnya dihormati. Nafsu pinginnya dimomolek ku batur. Nah, maka ketika ada taat yang tujuannya adalah mencari kedudukan di mata orang lain, omat pasti itu teh bagian nafsu. Yang terakhir, wa kasuurihi fi nafsihi annahu mutamayyizun bi ta'atihi 'anil akharin. Ini yang keempat, yang kelima, yang paling bahaya. Yang keempat adalah orang yang menganggap dan beriktikad bahwa dengan ibadah dan taatnya dia punya keistimewaan dibanding dengan yang lain. Punya keistimewaan dibanding yang lain. Walaupun menganggap alhamdulillah saya mah dapat hidayah. Tuh tetangga saya mah celaka tadi. Ayah begitu. Alhamdulillah saya mah dikasih hidayah taufik oleh Allah. Beda berarti dengan orang lain. Dengan ibadah, taat, ilmu, apapun yang dia miliki, dia merasa istimewa dibanding yang lain. Bahkan menjurus ke yang kelima, dia lebih baik daripada orang lain. Maka nanti di akhirat dia akan bawa satu casing ketaatan, tapi isinya adalah dosa. Tapi bahkan nanti, kata saya Ramadan Al-Buti, Bapak akan temukan ada orang yang casing yang dibawanya, tampak luarnya adalah maksiat, perbuatan keji, perbuatan dosa, tapi di dalamnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga mana yang lebih sulit untuk mengobatinya? Mengobati penyakit hati yang dimunculkan sababiah ketaatan. Kenapa? Karena terkadang karena casingnya baik, anggapan kita apa yang ada di dalam hati pun jadi baik. Makanya dulu saya gitu, ketika di pesantren kan rada beda sekarang. Nah, ngaji biasa semangat. Itu bertanya-tanya dalam hati, nah saya semangat, kan harusnya males. Banyak yang ngaji semangat, saya mah aneh pisan, Pak. Aya jalmi ngaji semangat. Nah, oh ternyata dipikir-pikir, diulang-ulang, dipikir-pikir gitu. Tapi ini untuk pelajar mah boleh, Pak.
Dulu itu Pak, kalau saya di pesantren, guru-guru itu pasti akan nanya ke santrinya pelajaran yang akan disampaikan. Ya kalau di pesantren itu alhamdulillahirabbil alamin, itu ditanya, alhamdulillah itu kalimat apa? Mungkin Bapak nggak ngerti ya Pak, karena ini pelajaran nahwu. Jadi gampang nama kalau ditajwid, alhamdulillah alif lamnya alif lam apa? Kemudian lillahi ada hukum nggak dalam tajwidnya? Robbil alamin itu min itu panjangnya berapa harakat? Nah itu sedikit gambarannya. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya lebih ke nahwu, sorof, balaghah, mantik dan lain-lain. Nah salah satu santri yang sering menjawab itu saya. Jadi kalau teman-teman saya nggak jawab, pandang nggak kejawab, Bapak, Pak Edi, terus dipapai guru-guru teh. Nah salah satu santri yang jarang lolos pertanyaan itu saya. Nah suatu ketika ngaji itu semangatnya minta ampun di kunau. Nah itu kan harus ketebak Bapak. Ada bagian nafsu ingin dipuji oleh guru sendiri. Nah dari situlah banyak kita yang punya hati, kita yang taat, kita yang beribadah, hanya kita yang bisa ngobati bagian nafsu dan keuntungan nafsu dalam diri kita sendiri. Gak bisa dinasehati oleh orang lain, gak bisa. Yang ada bakal ambak. Datang ujuk-ujuk saya ke Pak Herul kan dia. Hampura Pak Herul lamun sholat ulah ria ya. Kira-kira Pak Herul ka saya kumaha? Kira-kira kumaha Pak Herul? Ari sia nyaho urang ria di mana? Dan lain-lain bakal berabe urusannya. Terus yang bisa mengobati penyakit hati siapa? Ya kita. Nah apa obatnya? Nanti insya Allah disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti apa yang menjadi obatnya. Nah itulah salah satu hal yang bisa kita ambil di dalam pelajaran hikmah ini Pak. Nah saya simpulkan jadi 3 pelajaran Pak. Yang pertama, bahwa siapapun yang diberikan taufik oleh Allah, hidayah oleh Allah, bisa ngaji, bisa sholat, bisa ibadah, bisa taat, bisa bertakarub kepada Allah, maka sekuat tenaga kita berjihad, hilangkan bagian-bagian nafsu di dalam hati. Kenapa? Karena ibadah sehebat apapun, andaikan bagian nafsu tadi masih dikukut, masih dipelihara di dalam hati, maka itu akan tahbitul amal, menghapus seluruh nilai-nilai pahala dari amal tersebut. Nauzubillah, cuma nauzubillah min dzalik. Yang kedua, ketika kita melihat ada orang yang berbuat mungkar, berbuat maksiat, kewajiban kita adalah 1 merubahnya, 2 menasehatinya, yang ketiga adalah membencinya. Tapi terkadang sok aya nu kabablasan. Orang yang menasehati orang yang berbuat ingkar. Ada orang bermaksiat, ada orang yang berbuat ingkar, dia nasihati, dia bina, tapi di dalam hati dan perasaan masih ada perasaan saya lebih baik daripada dia. Itu yang harus kita empaskan, harus kita hilangkan. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar, andaikan masih ada perasaan saya istimewa, saya lebih baik, maka amar ma'ruf nahi munkar itu hanya baik casingnya saja. Dan yang terakhir, karena sababiah mengobati penyakit hati sangat sulit, maka marilah kita jaga hati kita. Kalau Bapak menasehati orang lain, kalau saya menasehati orang lain, kita melihat kemungkaran orang lain dan kita berusaha untuk meluruskannya, maka yang harus dinasehati dan diluruskan terlebih dahulu adalah hati kita masing-masing. Nah dari sekian banyak pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, agar bisa menjaga hati kita terhempas bagian-bagian nafsunya, keuntungan-keuntungan nafsunya, salah satu alat yang bisa menolong kita adalah dawamu muraqabatillah antarikil iksari min zikrihi, selalu merasa diawasi oleh Allah dengan memperbanyak zikir secara qalbi. Jadi jangan sisakan hati kita untuk memikirkan hal-hal lain selain Allah. Karena kan pingin dipuji oleh orang lain itu adanya di mana? Di hati, di nafsu, di dalam jiwa kita. Andaikan jiwa kita sudah diisi dengan makhluk, maka Allahnya yang keluar. Karena Bapak tuh gak punya 2 ruang di dalam hati. Kalau ruang hati yang pertama, kalau ruang hati kita diisi oleh makhluk, kholiknya yang keluar. Kalau diisi oleh kholik, maka makhluknya yang
yang keluar. Maka saran dari saya Ramadan Al-Buti adalah isi hati kita, isi batin kita dengan Allah, dawam berzikir, serasa selalu diawasi oleh Allah. Insya Allah tujuan-tujuan nafsu yang tadi terhempas dengan sendirinya. Tapi di omatan orang teh kusai Ramadan Al-Buti, apa kata beliau? Walakin pal ta'lam anna akhdha ta'i an nafsahu bihadzal ilaj asirun. Kita akan mendapati mengobati nafsu dengan cara yang disebutkan tadi susahnya luar biasa. Jadi nanti suatu saat nah hanya nggak sedikit udah serasa diawasi oleh Allah, tapi nafsu teh masih kene teruskan. Nah hanya kene teruskan istiqomah kan, karena mengobatinya susahnya. Gitu panginten Pak. Mudah-mudahan sing ada manfaatnya bagi kita. Sekali lagi kita baca hikmahnya. Hadun nafsi fil maksiyah dohirun jaliyun. Keuntungan nafsu di dalam maksiat dohir dan jelas. Wahadduha fit ta'at, adapun bagian nafsu, keuntungan nafsu di dalam taat, batinun khofiyun, tersembunyi dan samar. Wa mudawatu ma yakhfa, mengobati yang samar, su'uba ilajuhu, sangat sulit sekali. Secara maknawiyah kita sudah paham ya Pak, apa yang disampaikan oleh Sayyid Ibnu rasakan dari tadi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dibersihkan oleh Allah dari sifat-sifat yang tercela. Allah tanamkan dan hiaskan dalam hati kita sifat-sifat yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mangga Bapak-bapak sekalian, apabila ada tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, mangga, atau mungkin ada pertanyaan yang bisa kita musyawarahkan bersama-sama, mangga. Terapi cekap banyak. Cekap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.